kita merasa hidup kita begitu gelap. Kita tidak bisa keluar dari persoalan itu. Itu yang kita alami. Tapi Bapak Ibu, justru setelah badai kehidupan itu berakhir, Tuhan hadir dengan janjinya. Sama seperti pelangi muncul setelah badai apa? Berakhir. Demikian juga Tuhan menunjukkan kasih setianya yang tak pernah berakhir setelah saudara dan saya melewati problematika hidup. Saudara-saudaraku, inilah suasana yang kita jumpai dalam kitab Kejadian bacaan kita pada pagi hari ini. Memang kitab ini dimulai dengan peristiwa penciptaan alam semesta dan segala isinya. Kemudian jatuhnya manusia ke dalam dosa, sehingga hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Karena itu Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Peristiwa air bah dalam pasal 6 hingga pasal 9 itu menunjukkan puncak dari kerusakan moral manusia. Yaitu di sana ada kekerasan, di sana ada kejahatan merajalela, dan Allah melihat tidak ada lagi kebaikan di bumi pada waktu itu. Di tengah kehancuran itu Bapak Ibu, ternyata Allah menemukan satu orang yang taat, satu orang yang setia. Siapakah dia? Dia adalah Nuh. Kehidupanmu menjadi sebuah titik balik, sebuah awal yang baru yang menunjukkan bahwa melalui ketaatan satu orang seluruh kehidupan bisa diselamatkan. Coba kita bayangkan tanpa Nuh, Tuhan sudah hadirkan air bah. Kalau tanpa Nuh, lenyaplah dunia ini. Mungkin tidak ada Bapak Ibu dan saya. Secara khusus bacaan kita pada hari ini yang sudah kita baca tadi, Kejadian 9 ayat yang pertama hingga 17, di sana mengisahkan tentang peristiwa air bah yang memusnahkan seluruh bumi. Dan di sana Tuhan berbicara kepada Nuh, Tuhan memberi berkat kepada Nuh, Tuhan memberi tanggung jawab, Tuhan menunjukkan janjinya dengan sebuah tanda yang indah. Itulah pelangi. Kisah Nuh di sini menunjukkan kepada kita bahwa manusia di sini ternyata memiliki 3 relasi tanggung jawab. Pertama, relasi tanggung jawab manusia dengan Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Ayat 1 hingga ayat 4. Yang kedua, relasi tanggung jawab manusia dengan sesamanya. Ayat 5 hingga 6. Dan yang ketiga, relasi tanggung jawab manusia dengan alam dan seluruh makhluk yang diam di dalamnya. Di sana kita bisa lihat pada ayat 7 hingga 10. Dan yang tak kalah pentingnya dari semua tanggung jawab manusia ini, perhatikan ayat 11-17. Ternyata di sana berbicara tentang pengharapan yang sejati. 4 poin ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita melihat hal yang pertama, ayat 1 hingga 4, menguraikan tentang tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Nuh sudah memberikan contoh, Nuh sudah memberikan teladan di dalam hal ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, coba bayangkan sebuah bahtera dibangun di atas gunung, jauh sekali dari laut. Dan memang logikanya tidak masuk di akal. Mau bagaimana ini perahu besar ini mau dibangun, mau ditarik ke pantai, ya? Apalagi tidak ada tanda-tanda hujan pada waktu itu. Tidak ada banjir yang mungkin bisa membawa perahu yang besar itu ke laut. Namun, walaupun di tengah ejekan masyarakat pada waktu itu, di tengah hinaan masyarakat pada waktu itu, Nuh tetap memilih taat akan perintah Tuhan. Sekali lagi, Nuh memilih taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan Nuh ini mengajarkan kita, mengajarkan saudara saya untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, tekun berdoa dan hidup di dalam kekudusan. Jadi ini hubungan tanggung jawab kita, relasi tanggung jawab kita dengan Tuhan. Kita harus mentaati apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, Nuh dan keluarganya setelah keluar dari dalam bahtera, kita tahu bahwa Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Tuhan memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Setelah keluar dari bahteranya, sudah surut air bah. Nah, kita melihat di sini ternyata berkat itu diterima oleh Nuh dan keluarganya. Tetapi Nuh tidak hanyut dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dia melakukan amanat, dia melakukan perintah Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya menerima berkat Tuhan, tetapi juga kita diminta untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu saudara-saudara, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata tidak bertanggung jawab, tidak taat, tidak tunduk kepada Tuhan, tidak setia, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak menunjukkan integritasnya sebagai umat yang sudah diselamatkan. Jadi jelaslah di sini Bapak Ibu saudara-saudara, iman tanpa ketaatan, iman tanpa kesetiaan, diandaikan tong kosong berbunyi nyaring. Dan orang kasih tunjuk orang ini, orang Kristen, orang ini lagi ke gereja, orang ini selalu sampaikan firman, tetapi ternyata sikap hidup kita tidak lalu kita bertentangan dengan firman itu dikatakan tong kosong berbunyi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sana diuraikan tentang tanggung jawab relasi tanggung jawab manusia dengan sesamanya. Setelah air bah berakhir, salah satu perintah Tuhan kepada Nuh, Tuhan melarang penumpahan darah manusia. Hal ini menegaskan bahwa nyawa setiap orang itu kudus, berharga. Artinya setiap manusia memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Tuhan. Perhatikan para ayat yang kelima dan kelima. Karena itu, saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan yang dilandasi dengan kasih. Tanggung jawab ini mendorong saudara dan saya untuk berbuat baik, saling peduli satu sama lain, saling menolong, dan berinteraksi dengan penuh kasih sayang, menjaga hubungan yang rukun satu sama lain, bukan mengumbar kebencian, menindas dan merugikan orang, berbuat semena-mena kepada sesama. Jadi itu dikatakan relasi tanggung jawab manusia dengan sesamanya. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, bagian yang ketiga menguraikan tentang relasi tanggung jawab manusia terhadap alam dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya. Perhatikan ayat itu juga sebut. Tuhan di sini memerintahkan Nuh untuk membawa sepasang dari setiap jenis makhluk hidup ke dalam bahteranya. Tugas Nuh ternyata bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga menyelamatkan seluruh makhluk ciptaan dari kepunahan. Kisah ini Bapak Ibu saudara adalah bukti bahwa saudara dan saya ternyata memiliki tanggung jawab sebagai penjaga alam dan seluruh yang diam di dalamnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, dan itu dipercayakan kepada saudara dan saya sebagai manusia ciptaan yang termulia untuk memelihara, untuk mengelola bumi ciptaannya. Tanggung jawab ini menuntut manusia untuk tidak merusak lingkungan Bapak Ibu, tapi memanfaatkan sumber daya secara bijak, menjaga keseimbangan alam, melindungi keanekaragaman hayati dan habitatnya, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi polusi dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan ternyata begitu peduli pada seluruh ciptaannya. Saudara dan saya, kita yang adalah makhluk yang diciptakan termulia, dipercayakan, diberi mandat sebagai pengelola, sebagai pemelihara, bukan perusak. Ketika kita menjaga lingkungan dan tidak merusak alam, tidak memburu makhluk ciptaan lainnya, tidak bertindak semena-mena, itu adalah wujud nyata tanggung jawab kita kepada Tuhan dan bagian daripada iman kita kepada Dia
dari Sang Pencipta alam. Yang keempat, mari kita lihat ayat 11 hingga 17. Berisi tentang pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan, dan itu disebut tadi di dalam Acts Pemimpin Roma 12 ayat 11 hingga 12. Di sana ada bagian firman Tuhan berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan amanatkan kepada saudara dan saya tentu tidak mudah. Kita sering kali berhadapan dengan kegagalan, berhadapan dengan keputusasaan, berhadapan dengan ketidakpastian. Nuh juga seperti itu. Saat dia membuat bahtera, sekali lagi dia diejek, dia dicela, dia dihina. Tapi ia lebih memilih taat, lebih memilih percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah pengharapan yang sejati, pengharapan yang tak tergoyahkan sama sekali. Karena itu saudara-saudaraku, apapun badai yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, entah itu sakit penyakit, entah itu krisis dalam kehidupan kita, kesepian, kematian, jangan pernah kita kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Karena pelangi janji Tuhan itu masih terbentang sampai pada hari ini. Kalau kita melihat pelangi itu, tandanya Tuhan masih memberikan satu pengharapan yang sejati bagi saudara dan saya. Badai kehidupan boleh saja datang dalam hidup kita, tapi sekali lagi pelangi janji Tuhan selalu ada, dan itulah dasar iman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pelangi yang Tuhan letakkan di langit adalah tanda pengharapan janji Allah yang kekal, bukan hanya untukmu saja, tetapi untuk saudara dan saya, seluruh keturunannya yang masih hidup sampai hari ini. Nah saudara-saudara, kita yang hidup di dalam pengharapan, memiliki pengharapan atau keyakinan bahwa meskipun dunia di sekitar kita mungkin terlihat rusak, mungkin terlihat penuh masalah, tapi ada jaminan pengharapan yang membuat saudara dan saya tidak pernah tenggelam dalam keputusasaan, karena Tuhan tetap memegang kendali dan Dia akan tetap setia pada janji penyertaan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi, kisah Nuh yang sudah kita baca pada pagi hari ini bukan hanya berbicara tentang bahtera di masa lalu, di masanya Nuh, tetapi juga berbicara tentang bahtera yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena itu sekali lagi, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu saudara-saudara? Bangunlah bahtera ketaatanmu dengan meluangkan waktu untuk selalu berdoa, untuk selalu merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan kehendak Allah. Lakukanlah semua dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti akan mendengar, Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Mari kita tetap setia, kita tetap taat kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan yang sejati. Kemudian tanggung jawab kepada sesama. Bangunlah bahtera kasih dengan mempraktikkan kebaikan dalam hidup kita. Lakukan dengan pengharapan bahwa kasih akan mengumumkan kebaikan yang lebih besar lagi. Kepada sesama mari kita saling menolong, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tanggung jawab kita kepada alam. Bangunlah bahtera kepedulian. Dengan hal yang kecil saja Bapak Ibu saudara-saudara, selain mengelola, menanam, memanfaatkan lahan tidur, contoh ini ya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga dan memelihara makhluk ciptaan lainnya. Dengan demikian kita sedang membantu memulihkan ciptaan Tuhan, dan itulah amanat, itulah mandat, dan itulah perintah Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Jadi kita perlu belajar Bapak Ibu saudara pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa hidup orang percaya bukan hanya soal menerima janji Tuhan, bukan hanya soal menerima berkat dari Tuhan, tetapi bagaimanakah saudara dan saya menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi dengan sesama, dalam relasi dengan alam dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, sambil menaruh pengharapan di dalam diri Tuhan Sang Pembawa kehidupan.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, akhirnya ini ajakan untuk kita semua, marilah kita jadikan kehidupan kita ini sebagai bahtera yang penuh dengan ketaatan, sebagai bahtera yang penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian, yang berlayar di atas samudra kehidupan dengan berpusat kepada pengharapan yang sejati. Dialah Yesus Kristus, satu-satunya nahkoda bahtera kehidupan orang yang percaya. Amin. Amin. Karena firman Tuhan itu tidak sekedar didengar, tetapi bukti pertama di hati berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan persekutuan kita hari ini esok dan di masa yang akan datang. Firman-Nya kekal selama-lamanya. Amin.